Situasi di kantor kini benar-benar berubah menjadi medan perang personal yang berbalut profesionalisme palsu. Roy yang kini duduk di tampuk kekuasaan semakin berani menunjukkan kesewenang-wenangannya terhadap William. Ia sengaja mempermalukan William di depan rekan-rekan kerja, memberikan tugas-tugas rendahan, dan tak segan menyindir masa lalu William yang kini hanya menjadi bayang-bayang dari kejayaannya sendiri. Namun bukan itu saja. Roy tampaknya telah menyusun rencana yang lebih menghancurkan. Dengan segudang bukti yang ia miliki termasuk percakapan pribadi, rekaman, dan dokumen rahasia, Roy sepertinya akan membongkar skandal perselingkuhan William dan Dinda secara terbuka. Bahkan gosipnya, Roy berencana melakukannya dalam siaran langsung perusahaan yang rutin ditonton oleh investor dan klien, mungkin melalui presentasi yang disamarkan sebagai laporan evaluasi tahunan. Jika itu terjadi, reputasi William bisa benar-benar hancur, bukan hanya di mata publik, tapi juga di mata Salma yang selama ini masih berusaha bertahan dengan setitik harapan. Hal ini akan menjadi momen paling menentukan, apakah Salma akan benar-benar meninggalkan William untuk selamanya setelah semua kebohongan terungkap di depan umum. Di sisi lain, William tentu tidak akan tinggal diam. Ia mungkin akan berusaha menggagalkan rencana Roy atau bahkan menyiapkan serangan balasan. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada jalan kembali untuk William? Atau semuanya sudah terlambat dan Salma akan menyaksikan langsung kejatuhan suaminya sendiri, bukan karena musuh, tapi karena dosa masa lalu yang belum terbayar. Dinda benar-benar dilanda ketakutan. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir saat kabar tentang rencana Roy membongkar rahasia perselingkuhannya dengan William secara live mulai menyebar di kantor. Meski belum ada pengumuman resmi, desas-desus bahwa Roy akan menyisipkan materi rahasia itu dalam presentasi internal yang ditayangkan secara live untuk para stakeholder membuat Dinda nyaris kehilangan kendali. Ia mencoba menghubungi William, namun tak kunjung diangkat. Dinda bahkan mendatangi Roy, berpura-pura ingin bicara soal pekerjaan, tapi Roy hanya menatap dingin dan menyuruhnya bersiap menyaksikan kebenaran yang tak bisa lagi ditutupi. Dinda tahu, ini bukan ancaman kosong. Roy benar-benar serius. Dinda mulai panik membayangkan reputasinya hancur, posisinya di perusahaan bisa lenyap, bahkan Salma akan tahu semua kebusukan yang selama ini ia sembunyikan. Ia mencoba menghubungi rekan-rekan dekat Roy, mencari celah agar bisa mencegah kejadian itu, tapi semuanya seperti tak berguna. Di sisi lain, Dinda mulai menyusun rencana darurat. Ia tahu hanya ada dua pilihan, bersembunyi dan berharap badai cepat berlalu, atau maju lebih dulu, mengaku kepada Salma sebelum Roy membuka semuanya. Tapi waktu terus berjalan. Hari presentasi semakin dekat, dan Dinda tahu, sekali semuanya terungkap di hadapan publik dan Salma, tak akan ada jalan kembali. Ketakutan Dinda makin memuncak. Ia mulai menyadari bahwa William bukan lagi sosok berpengaruh seperti dulu. Posisi William yang kini hanya sebagai karyawan biasa membuatnya tidak punya kendali apapun di perusahaan, termasuk menghentikan aksi Roy. Dinda mulai resah dan cemas, membayangkan kemungkinan terburuk jika Roy benar-benar menyiarkan skandal mereka secara live.
Ia tahu William sedang berusaha mencari celah untuk mencegah Roy, tapi situasi tidak berpihak pada mereka. Bahkan Dinda sempat mengungkit kemungkinan Roy memang sengaja menikahinya dulu hanya sebagai bagian dari rencana balas dendam. Sementara itu, William sendiri juga mulai terlihat frustasi. Ia tahu kekuasaan yang dulu dimilikinya sudah berpindah tangan. Satu-satunya harapan mungkin hanya Iris kakaknya sendiri yang sekarang menjadi istri Roy. Tapi apakah Iris akan memihak William atau tetap berada di sisi suaminya? Dinda sadar, jika William gagal menggagalkan Roy, hidupnya akan hancur. Ia tidak hanya akan kehilangan reputasi, tapi juga akan kehilangan William, karena ia yakin Salma tidak akan pernah bisa memaafkan setelah semuanya terbongkar. Meskipun posisi dan kekuatannya di perusahaan telah direnggut, William tidak berniat menyerah begitu saja. Ia mulai menyusun strategi diam-diam. Dalam benaknya, Roy mungkin sekarang berkuasa, tapi William tahu setiap kelemahan Roy, terutama soal ambisi, kesombongan, dan celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan. William mulai bergerak perlahan. Ia mengumpulkan dokumen lama, menyusun kembali alur saham dan transaksi, bahkan mencoba menjalin komunikasi dengan beberapa pemegang saham minoritas yang dulu setia padanya. Ia ingin merebut kembali apa yang menjadi miliknya, sekaligus menggagalkan rencana Roy yang ingin mempermalukannya secara terbuka. Mental William terguncang, tapi di saat yang sama, memicu amarah dan tekad yang menguat dalam diam. Namun, di tengah keterpurukannya, justru dari titik paling rendah inilah William bisa mulai menyusun strategi. Ia mulai melihat perusahaan dari sisi berbeda, memantau kelemahan sistem yang dibuat Roy, dan mengamati siapa saja karyawan yang masih setia padanya. Apalagi jika Iris benar-benar mau membantu dari dalam, maka gerakan balas dendam William perlahan mulai terbentuk.